Yauma tamurus samaa'u maura wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yauma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kami akan kembalikan. Kami yang mengubahnya dari tongkat ke ular, kami bisa mengembalikan dari ular menjadi tongkat. La takhaf, la takhaf. Dipegang kepalanya dan karena Allah yang nyuruh, maka Allah juga yang bertanggung jawab. Nabi Musa tidak akan luka, tidak akan celaka, tidak akan dililit. Pegang kepalanya, berubah lagi jadi tongkat. Sunnatullah. Cara Allah dalam mendidik manusia itu step by step. Betul? Tidak langsung Musa pergi ke Firaun, itu tongkatnya jadi mukjizat. Padahal sebelumnya Nabi Musa belum latihan. Bisa-bisa kalau baru pertama kali dilempar tongkat di depan Firaun, tongkat ini dilempar, Allah akan mengubahnya jadi ular. Nabi Musa lebih tenang. Saat bertarung dengan tukang sihir, tongkatnya mereka berubah, tongkatnya lebih besar dari mereka. Wadmum yadaka ila janahika. Sebelum kita lanjutkan, kita sedang cerita apa ini? Wat-Tur. Apa yang terjadi di Bukit Tur saat Nabi Musa menerima wahyu pertama kali. Nabi Musa dipanggil oleh Allah dalam kegelapan. Nabi Musa diperintahkan melepaskan sepatunya. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Balasan dari Allah akan datang kepada siapapun yang zalim. Akadu ukhfiha. Aku merahasiakan waktunya supaya tiap diri dibalas dengan apa yang dia kerjakan. Karena nanti di surat At-Tur, as-saqfil marfu, inna azaba rabbika
sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar akan terjadi. Antara Wattur dengan azab Allah yang akan terjadi itu saat Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Inna sa'ata atiyatun, hari kiamat itu akan terjadi, hari pembalasan dari Allah semuanya akan terjadi. Apalagi yang terjadi di atas Bukit Tur? Setelah Nabi Musa dilatih supaya tidak takut dengan dirinya, kalau Allah yang menjamin, maka jaminan Allah. Ustaz, kalau buat kita apa? Allah yang dulu menjamin Nabi Musa supaya jangan takut, Allah yang sama juga yang menjamin kepada kita. Sama Allahnya? Sama? Allah juga yang menjamin. Kalau kita keluar dari rumah, membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar dari rumah sudah dijamin oleh Allah. Keluar dari rumah sampai setan itu, kalau Fir'aun itu kalau Umar bin Khattab itu setan pada minggir. Mudah-mudahan dengan kalimat ini karena bersandar ke Allah, setan juga pada minggir. Kata setan, gimana kita bisa mengganggu orang yang sudah kufiya, wahudiya, wawukiya. Orang ini sudah dicukupkan oleh Allah, sudah dikasih petunjuk oleh Allah, dan sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah aman di jalan. Insya Allah dijamin hari itu, insya Allah selamat hari itu. Sebagaimana Nabi Musa, pegang, jangan takut. Kami akan kembali balik lagi. Yang kedua, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, masukkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya dia akan keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat. Karena ada yang putih tapi putihnya putih sakit. Takhruj bayda min ghairi su', putih cemerlang tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Ini mukjizat Nabi Musa, tidak perlu dicoba oleh kita karena mungkin bukan putih, no ayam malah. Saya tidak menyebutnya, ibu yang nyebut tadi. Tapi itu juga termasuk ciptaan Allah. Dibuka ke suaminya begini. Jauhlah dari saya. Linuriyaka min ayatinal kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dan setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa di Bukit Tur, setelah Allah menjelaskan nanti ada hari kiamat ke Nabi Musa alaihi salam, setelah Allah melatih Nabi Musa dengan beragam mukjizat, dengan 2 mukjizat khususnya tadi, kemudian Allah berikan tugasnya, memberikan misinya. Idhhab ila fir'aun, pulanglah engkau ke Mesir, datangilah Fir'aun. Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Nabi Musa pergi dari Fir'aun, takut dengan pasukannya Fir'aun. Setelah menerima wahyu, sekarang disuruh balik lagi ke Fir'aun. Jadi Wattur, kenapa dalam Al-Quran banyak cerita Bani Israel dan Nabi Musa? Wattur itu menghubungkan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelakuan Bani Israel akan terulang kepada umat sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa juga terulang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Musa itu saat tinggal di istana disukai dan dicintai. Nabi Muhammad itu saat tinggal di tengah-tengah Quraisy disukai dan dicintai. Tapi setelah jadi nabi, setelah terima wahyu, dimusuhi. Nabi Musa itu pernah menyelamatkan diri karena terancam dibunuh, hijrah keluar. Nabi Muhammad juga pernah menyelamatkan diri dan hijrah keluar. Hijrahnya Nabi Musa di dalam Al-Quran itu jadi inspirasi hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lamanya Nabi Musa ketika hijrah menyelamatkan diri itu selama saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan kemudian dapat kemenangan. 8 tahun atau 10 tahun. Di tahun ke-8 Fathu Mekah, di tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tuntas, purna tugasnya, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Idhab ila fir'auna innahu tagha qala, kalau di surat Thaha Nabi Musa langsung berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi banyak kesamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Tur yang pertama di dalam Al-Qur'an. Kisah Tur dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Musa menerima wahyu yang pertama kali. Berangkatlah Nabi Musa dari Bukit Tur Sina atau dari sini, pergi ke mana? Ke Fir'aun. Dari Tur pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, singkat cerita, Fir'aunnya tenggelamkan oleh Allah. Nabi Musanya nyeberang Laut Merah. Kemudian Nabi Musa balik lagi ke Bukit Tur untuk menerima Taurat. Jadi saat pergi ke Fir'aun, Nabi Musa itu hanya tugasnya memerdekakan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Tapi Fir'aun dulu, setelah Fir'aunnya ditenggelamkan, baru membangun sebuah bangsa Israel. Karena membangun bangsa kalau masih terjajah juga susah gitu. Merdeka dulu. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Bukit Tur yang kedua di kisah saat Nabi Musa alaihi salam menerima Taurat selama 30 hari. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Ini kali yang kedua. Untuk kedua kalinya Nabi Musa ke Bukit Tur untuk menerima Taurat. Kalau yang pertama menerima surat keputusan pelantikan sebagai nabi, utusan menerima mukjizat. Yang kedua kalinya Nabi Musa menerima wahyu 30 hari tambah 30 malam, bukan 30 hari. 30 malam ditambah 10 malam sehingga total jadi 40 malam. Kalau bagi kita 30 malam itu 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawalnya. Jadi 36. Dan kalau Nabi Musa 30 malam itu berinteraksi sangat intensif dengan wahyu Allah, kita 30 hari 30 malam di bulan Ramadan juga berinteraksi dengan wahyu Allah, dengan Al-Qur'an. Tadinya Nabi Musa itu 30 malam. Kemudian ditambah jadi 40 malam, ditambah 10 malam sehingga 40, jadi 40 totalnya. Dan 10 malam terakhir inilah, kita sudah pernah cerita tentang Samiri. Nabi Musa bilang ke Nabi Harun, saya akan pergi ke Bukit Tur, saya akan pergi ke Tur sesuai dengan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bani Israel, saya pulang setelah 30 malam. Pergi Nabi Musa, ternyata bukan 30, nambah 10 malam. Bani Israel mereka nunggu-nunggu. Harun, mana Musa belum pulang-pulang? Mana kau belum pulang-pulang? 31, 32. Selama 10 hari terakhir ini terjadi penyimpangan yang sangat parah di Bani Israel. Dalam Al-Quran Allah cerita sosok selebritis yang nyeleneh, seniman yang nyeleneh, Samiri yang mengumpulkan semua perhiasan, dikumpulkan semua emas, kemudian dibakar sesajen, gitu ya, sesajen. Kemudian dibuat emasnya jadi patung sapi. Setelah itu disembah. Kata Samiri, ini Tuhannya Musa. Tapi Musanya lupa
malah cari jauh-jauh ke sana, padahal ada di sini. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian, ini adalah Tuhan kalian, dan Tuhannya Musa, sementara Musanya lupa. Surat Thaha. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara, inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, tapi hanya telah lupa. Jauh-jauh Musa ketemu dengan Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini. Musa sudah tersesat, sudahlah. Yang penting kita sudah ketemu Tuhan kita. Karena Bani Israel mereka mudah untuk percaya dengan sesuatu yang materialistik gitu ya. Tuhan itu harus kelihatan, Tuhan itu harus bisa diraba, diraba, apa lagi? Ya, diraba, dilihat dan diterawang. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Nah, ini mah Tuhan bisa kedengaran, suaranya bisa kedengaran. Dan kenapa sapi? Kenapa sapi yang begitu mudah mereka percaya sebagai Tuhan? Kenapa Bani Israel begitu terikat hatinya dengan sapi? Ternyata lamanya Bani Israel tinggal di Mesir itu jadi sebab kenapa mereka Bani Israel punya semacam apa, kalau Ghazwul Fikri mah mindsetnya itu sudah tertanam bahwa sapi itu memang layak dituhankan. Nanti cari di Google apa namanya, Tuhan Mesir, God of Egypt. Salah satunya ada sapi jantan dengan betina. Apa namanya, saya lupa. Osiris kalau tidak salah. Sebentar. Jadi sapi inilah yang disembah oleh Fir'aun sebagai lambang Tuhan yang sudah memberikan kesejahteraan dan kekuatan kepada bangsa Mesir. God Egypt. Hathor namanya. Hathor. Coba ya, kita lihat. Hathor. Nah, ini dia. Hathor adalah Egyptian goddess of love, beauty, fertility, and pleasure. Ada Horus, ada Hathor. Kalau kita lihat bentukannya memang sapi. Siga kieu. Jadi kenapa Bani Israel itu mereka sangat Hathor as a cow, warnanya kuning? Kenapa Bani Israel mereka sangat mengagungkan sapi? Karena mereka lama tinggal di Mesir. Mesir yang begitu modern dan akidahnya kepada, kalau boleh dibuat ilustrasi mungkin begini. Seandainya India itu jadi negara superpower, misalnya India itu jadi negara yang ditakuti, disegani, dijadikan referensi dalam segala hal, dan mereka mengagungkan sapi, tidak menutup kemungkinan kalau kemudian ideologinya juga menyebar di mana-mana. Bani Israel tinggal di Mesir, raja-raja Mesir, Fir'aun Mesir sangat mengagungkan penyembahan kepada sapi. Sapi yang sudah ngasih daging, ngasih susu, dari sapi kita dapat kulit dan seterusnya. Mereka menyembah dan Fir'aun juga menyembah sapi ini. Sehingga Bani Israel yang tinggal di Mesir, mereka melihat kalau kita pengen maju seperti orang Mesir, berarti juga harus mengikuti way of life-nya mereka, ismenya mereka, pahamnya mereka, keyakinannya mereka. Kalau mereka menyembah sapi, ya kita juga menyembah sapi. Jadi saat Samiri membuat sapi, ini Tuhannya Musa. Oh benar, ini Tuhannya Musa. Kalau kita pengen maju seperti orang Mesir, bangsa yang terjajah, bangsa yang kalah, akan jadi pengekor bangsa yang menang. Itu Kak Ibnu siapa? Yang nulis buku sejarah? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, pakar sejarah umat Islam, mengambil kesimpulan bahwa bangsa yang terjajah lama akan jadi followers, akan jadi pengekor ke bangsa yang pemenang. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, hukumnya akhirnya pakai hukum Belanda.
Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, akhirnya kurikulumnya kurikulum Jepang gitu ya. Indonesia pernah dijajah ini dan itu, kalaupun tidak dijajah fisik, mungkin terjajah secara budayanya. Budayanya terjajah oleh Korea, akhirnya rada-rada Korea-Koreaan, keopah-opahan dan seterusnya gitu. Budayanya kejajah oleh Jepang ke wibu-wibuan dan seterusnya gitu. Kata Ibnu Khaldun, bangsa yang terjajah selalu menjadi followers dalam segala hal ke bangsa yang berhasilkannya. Bani Israel kalah terjajah oleh Mesir, sehingga dalam masalah akidah, ideologi segala macamnya juga mengikuti bangsa Mesir. Kenapa ada surat Al-Baqarah dan di dalamnya ada kisah Israel tadi. Sapi betina bukan sekedar sapi, sapi betina itu gambaran orang yang kalah dalam ghazwul fikri, orang yang dalam mentalnya, orang yang kalah oleh penjajahnya, oleh majikan, sehingga Allah nyuruh sembelih sapi. Sembelih sapi. Sembelih sapi. Ya, mungkin Kang disuruh nyembelih sapi di India misalnya, ofensif sekali. Tapi begitulah, Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi untuk menghilangkan pengagungan mereka kepada sapi itu sendiri. Balik lagi ke sini. Bukit Tur, Wat-Tur. Ini kisah tentang Nabi Musa menerima. Bukit Tur itu kisah tentang Nabi Musa menerima Taurat selama 30 malam ditambah 10 malam. Tur langsung nempel di kepala Rasulullah, langsung muncul di benak kita. Wat-Tur, wahyu pertama. Wat-Tur 30 malam untuk menerima Taurat. Kalau buat kita, Wat-Tur bulan Ramadan Al-Qur'an. Ya, Wat-Tur itu trigger words, kata-kata trigger yang membuka semua memori dan kenangan. Wat-Tur yang ketiga di dalam Al-Qur'an, Allah cerita tentang Bukit Tur itu di saat Nabi Musa mengajak 70 orang Bani Israel naik ke atas gunung. Siapa 70 orang ini? Waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. 70 orang ini kaitannya dengan kisah Samiri tadi. Samiri bikin patung sapi, kemudian menyebut ini Tuhannya Musa, Nabi Musanya lupa. Mas Bani Israel mereka percaya. Mereka nyembah sapi ini, yang mendukung Nabi Harun cuma 70 orang. Ini 70 orang yang best of the best-nya dari Israel. Mayoritas Bani Israel mereka terpengaruh oleh influencer jahat, oleh seniman nyeleneh, oleh seletis yang cari panggung, Samiri. Dan saat Nabi Musa pulang setelah 40 malam dari Bukit Tur, datang Nabi Musa, kemudian semuanya disidang. Harunnya disidang, sampai tarik rambut dan kepalanya. Kata Nabi Musa, walam tarqub qawli, wahai Harun, kenapa engkau tidak mengikuti kata-kataku? Ya. Di surat Thaha. Ya ibna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'siha. Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu alla tattabi'ani afa 'asaita amri? Harun, kenapa engkau diam saja melihat mereka telah sesat? Engkau tidak mengikuti aku. Engkau telah sengaja mendurhakai perintahku. Sambil ditarik rambutnya dan jenggotnya. Tarik ke depan. Di depan Bani Israel, di depan Miri. Pemandangan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Musa dan Harun itu adik kakak. Saya tinggalkan, saya titipkan Bani Israel. Mereka jadi penyembah berhala. Cuman 30 hari, cuman 40 malam mereka jadi berubah. Harun, yang benar dong jadi pemimpin. Kata Nabi Harun, Yabna wahai putra ibuku. Maksudnya kita ini punya hubungan darah. Kita ini anak kandung, kita ini saudara kandung. Ibu kita sama, Yabna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang janggutku dan kepalaku. Aku khawatir mereka akan
berkata, "Farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli." Kamu telah memecah Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanah. Jangan prasangka buruk dulu saya. Jangan suuzon dulu dengan saya. Saking marahnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa yang pulang dari bukit dari Tur Sina itu kan bawa tablet. Nah, tablet artinya. Wah, gitu ya. Bawa batu yang pastilah bahasa kitanya begitu. Tablet membahasa nama begitunya. Bawa Taurat dalam bentuk tulisan-tulisan itu sampai oleh Nabi Musa. Sampai dilempar oleh Nabi Musa karena marah. Tapi setelah marahnya tenang, diambil Tauratnya. Apa hikmahnya? Kadang kalau emosi sedang meninggi, kita suka lupa dengan ayat-ayat suci. Betul? Sampai akhirnya ke saudara sendiri itu ngejenggut luar biasa. Sampai wahyu Allah itu dilempar. Tapi setelah tenang, falamma sata'an Musal ghadabu akhadzal alwah. Setelah tenang Nabi Musa alaihi salam marahnya di surat yang lain, falamma sakata an Musal ghadabu akhadzal alwaha wa akhadzal alwah. Surat Al-A'raf. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambillah kembali lauh Taurat tersebut, tablet tersebut, prasasti tadi, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Maksudnya, ada petunjuk di dalam Taurat bagaimana mengatasi Bani Israel yang menyembah sapi. Emosilah yang seringkali membuat kita lupa dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti para sahabat yang emosi, sedih karena emosi. Mereka tahu ada ayat Al-Qur'an bahwa kematian itu mendatangi siapapun termasuk Nabi Muhammad. Tapi karena sedang emosi, kata para sahabat, kami sampai lupa bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kita tahu bahwa kita bakal mati, orang tua bakal mati, suami bakal meninggal, anak bakal meninggal. Hafal kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kalau sudah kejadian, emosi mengalahkan kita dari ayat Allah tadi. Betul? Hafal, lamun nu ngambek teh kudu sabar, hafal ayat teh la taqdob wala kal jannah tong ngambek nanti masuk syurga. Hafal eta mah katalan gitu. Tapi dah. Tapi dah gitu. Nah, Nabi Musa datang, kemudian menghukum Samiri, mengusir Samiri yang membuat patung sapi, kemudian memerintahkan Bani Israil yang menyembah sapi itu untuk bunuh diri. Ingat cerita ini? Bani Israil diperintahkan untuk bunuh diri sebagai bentuk taubat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah zalim kepada diri kalian, kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, bertaubatlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Bani Israil disuruh berbaris, masing-masing bawa senjata, kemudian hadap-hadapan, kemudian saling bunuh. Fatubu ila bari'ikum tulu anfusakum. Yang tersisa, yang terbaik antara mereka dari puluhan ribu Bani Israel cuma 70. Kalau bahasa kita, umat Nabi Musa yang betul-betul bersih dari kesalahan,